kita mau bicara bisnis dengan Edozel. Edozel ini adalah orang-orang mengenalnya sebagai seorang influencer, tapi aku mengenal dia sebagai seorang serial entrepreneur dan dia punya 5 bisnis yang saat ini lagi dikembangkan. Terakhir ini adalah Social Bread, itu bukan toko roti. By the way, awalnya aku pikir apa nih toko roti? Toko roti tempat orang sosialisasi gitu, sosialita. Ternyata bukan. Nanti kita tanya langsung pada Edozel ya, apa itu Social Bread, dan dia juga punya beberapa bisnis lain, e-sports, akademi, Sibeku, Food Space, Nyapi, dan Social Bread. Langsung aja kita info. Hai hai. Halo, hai Edo, mungkin kameranya turun dikit tuh. Kamu ini gantengnya kepotong di tuh. Oke deh, selamat Oke. datang Edozel. We welcome you. Say hi teman-teman follower aku ke Edozel. Halo. Hai. Apa sebutan ini? Sobat M-Trade apa? Sobat M-Trade, M-Traders, M-Traders. M-Trader. Halo Hai teman-teman M-Trader, M-Traders. sahabat semuanya. Iya, Edozel ini dulu aku kenal sebagai seorang komedian malah. Dan aku suka banget follow Komedi. IG semua-muanya tentang Edozel ini. Kenapa? Karena bikin aku ketawa gitu, lucu banget. Terus belakangan aku lihat kontennya tuh mulai belok ke arah bisnis gitu. Dan aku cek-cek Edo ini ternyata punya beberapa bisnis yang sangat menarik sekali gitu. Nah mungkin Edo, tadi aku udah kenalin Edo sebagai seorang serial entrepreneur, punya esports academy, Sibeku, Food Space, Nyapi, dan Social Bread. Edo, boleh dong diceritain gimana sih transisinya kamu tuh dari seorang influencer menjadi seorang pebisnis? Gimana awalnya kamu memulai berbisnis gitu? Aduh, gimana ya transisinya? Saya sih tidak apa ya, tidak ada proses transisi yang gua akan berubah gitu. Gue tetap sekarang pun masih sebenarnya bikin konten juga kayak gitu. Cuma karena seiring berjalannya waktu, pentingnya sosial media sekarang sudah semakin penting untuk bisnis. Akhirnya kita coba manfaatkan apa yang kita punya, yaitu kemampuan di digital marketing untuk berkolaborasi sama pebisnis gitu. Jadi kan kalau ditarik mundur lagi ke belakang, ya karena saya dari 2009 bikin konten di YouTube, di Instagram, di Twitter, di Vine, dan segala macamnya. Jadi banyak dapat privilege untuk belajar di luar negeri, dikirim sama Instagram ke LA waktu itu 7 hari di sana, kemudian dikirim sama YouTube ke Korea, Jepang, dikirim sama Facebook yang sekarang Meta ke Thailand untuk belajar. Nah, ilmunya itu dipakai untuk branding, digital marketing, dan lain-lain. Akhirnya ketemulah sama teman-teman pebisnis yang apa namanya, kayaknya gue punya produk, gimana nih cara pemasarannya gitu. Daripada dia harus bayar saya mahal, ya udah kita join aja gitu. Itu sih Oke. apa nama ceritanya akhirnya nyemplung ke Jadi bisnis. awalnya itu bermula dari kamu jadi influencer dulu, terus dipanggil sama YouTube sama Instagram, dikasih tahu caranya, algoritmanya, terus kemudian Ya, bisa jadi makin pengen mengembangkan bisnis. Oke, mungkin di sini teman-teman penasaran nih, dikit ya, tapi nggak usah semuanya ya Edo ya, karena kita mau ya bicara mantap. bisnisnya. Emangnya algoritma Instagram dulu deh, Instagram untuk meningkatkan kinerja kita ya, Eh, Instagram kita makin efektif, ya. terutama yang pakai buat bisnis, itu gimana sih? Spill dikit deh, satu tips aja. Oke, kalau tips pasti berubah-ubah terus karena algoritmanya pun berubah-ubah terus. Tapi kalau yang sekarang, yang jelas jangan posting feed banyak-banyak. Oh gitu? Lebih baik. Kenapa? Iya. Saya baru tahu. Nah, Kenapa saya sebenarnya begitu? bisa detailin lebih panjang pakai decknya yang apa mereka share. Tapi intinya eh, kan gini aja, pakai pakai istilah ekonomi aja, demand dan supply. Sekarang ini supply-nya di Instagram itu banyak banget. Kenapa? Karena semua orang bikin konten. Ya dong. Kalau supply-nya banyak, demand-nya kurang, berarti video kita atau postingan kita di feed itu disajikan ke lebih dikit orang. Nah, jadi karena Instagram udah banyak banget supply-nya, Instagram sudah tidak perlu UGC, user generated content. Jadi kalau dulu di reward sama Instagram, kalau kita posting banyak feed, kemudian akhirnya viewers kita banyak, sekarang nggak di reward, justru di punish. Kalau kebanyakan kalau kebanyakan posting apa namanya feed, pasti engagementnya turun Oh gitu. gitu. Dan kita ada toolsnya juga, makanya Ellen kalau posting feed banyak-banyak,
ya siap-siap. Banyak itu definisinya berapa sih? Seminggu sekali atau sorry, banyak itu sehari sekali atau gimana definisi Oke, banyak? sebenarnya bukan masalah banyak enggaknya juga sih. Intinya setiap postingan yang di feed itu harus kamu perhitungkan bahwa this is good, very good quality content. Jadi udah quality over quantity. Kalau dulu mungkin Ellen atau teman-teman and traders pernah ikut seminar-seminar yang 100 ribuan, 150 ribuan yang ayo posting Instagram setiap hari. Itu bener nggak? Bener. Tapi itu 2018. 2016, 2017, 2018 itu benar. Tapi kalau sekarang sudah berubah karena Instagram sudah tidak butuh UGC, mereka tidak merewards kalau posting feed. Jadi better kalau mau posting yang benar-benar you know this is apa namanya valuable, berharga buat followers gue akan engage dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau cuma posting Oke, selfie mantep doang deh. atau cuma posting promo doang yang sebenarnya bisa diupload di story itu pasti engagement bakal turun dan bisa dicek juga di www.socialblade.com. Oke, mantep deh buat teman-teman yang pengen belajar ya. Nanti kita bisa belajar lagi bareng Coach Edo gitu, panggilnya Coach Edo, Edozel gitu ya. Jadi, oke deh, sekarang kita ngobrolin saham dan bisnis ya. Jadi tadi Ya, aku udah ngobrol saham dikit nih. Mungkin buat teman-teman follower Edo yang lagi nonton juga ya, kalau misalkan pengen belajar saham, besok sih ada di Cuantastik gratis sih, bisa pakai kode promo Cuan 25. Ini sekarang ini malam hari ini kita banyak belajar tentang bisnisnya. Edo, ya. bisnis pertama yang kamu bikin apa? Dan Ah, kapan? bisnis pertama banyak sebenarnya sih. Yang sampai sekarang masih ada. Oh, kalau yang salah masih ada warteg gratis itu bisnis pasti rugi sama nyapi. Kalau Oh, bisnis sisanya pasti rugi apa? yang warteg pasti rugi. Iya, Karena iya, iya, untuk charity. iya, betul, Saya baca betul. itu. Jangan bukan yang buat charity, yang beneran bisnis. Yang beneran bisnis Iya, kamu nyapi nyapi ya? sudah dua setengah tahun, udah hampir 3 tahun lah, puji Oke, Tuhan. oke, oke, oke. Coba diceritain deh nyapi itu apa? Oke, nyapi ini adalah sei sapi asap kekinian. Jadi kalau biasanya kalau sei sapi itu pakai topping-topping tradisional, pakai sambal-sambal tradisional, kita pakai topping-topping kekinian. Ada Korean spicy, ada mentai, dan kalau demen sama daging sapi yang di smoke, harus cobain sei sapi nyapi karena kita yang paling enak dibandingkan Gimana? semua brand yang lain. Kita yang paling Influencer enak. kok bisa berani Memang ke bisnis memang kuliner? tidak lebih murah tapi kita lebih enak kita yakin. I Kenapa? see. Kok influencer bisa ke bisnis kuliner? Gimana cara memulainya? Kita kan semua pengen tahu nih, gimana cara memulai Hmm, bisnis nih? Oke, sebenarnya waktu itu saya nggak mau mulai bisnis sebenarnya. Jadi 2020 kan saya kan tinggal di Tangerang. Kemudian apa namanya di Tangerang waktu bulan 2020 tahun 2020 bulan Maret itu kan banyak layoff. Tangerang itu kota pabrik. Jadi banyak banget buruh yang apa namanya yang kehilangan pekerjaan gitu. Pada saat kita lagi charity bagi-bagi makanan rusuh. Nah ini tergerak, wah gila ini bahaya banget nih bisa karena waktu itu lagi benar-benar concerning banget akhirnya terpanggil untuk buka lapangan pekerjaan. Jadi waktu itu bukan nyapi, bukan buka usaha, bukan buka bisnis, tapi buka lapangan pekerjaan aja. Ya udahlah, 6 orang, 10 orang kerja, kerja deh pokoknya yang penting Tuhan suruh saya buka lapangan pekerjaannya, saya buka aja. Cuan nggak? Gitu. Cuan, cuan. Kagetnya kita itu kan sebenarnya misi saya cuma ya udah buka lapangan pekerjaan. Tiba-tiba puji Tuhan dalam waktu 3 bulan kita buka 30 cabang langsung. Jadi benar-benar blessings banget sih. Jadi awalnya tuh kebanyakan mau dari charity terus jadi bisnis gitu. Termasuk nyapi ini. Iya, iya, betul. Sekarang Soal nyapi sih bukan menjadi charity, cuma memang saya tipe orang yang if I want to do something, I need giving back to better society. purpose dan betul, betul, Mantep, mantep. gitu. Sekarang nyapi udah punya berapa cabang? Sekarang ada 70 cabang kurang lebih di seluruh Cakep. Indonesia. Oke, oke. Sekarang aku mau nanya tentang manajemennya nih, Edo. Kan kamu kan sebagai seorang Eh, influencer, itu masih aktif juga. eh, Sekarang bikin social brand. Waktu pertama aku buka social brand, namanya social brand tuh aku pikir kamu bikin toko roti.
Iya, iya. Udah banyak kok yang Terus, bilang gitu. iya, selain social bread dan nanti social bread kita bahas nanti ya. Dan Nyapi ini, Nyapi aja punya 70 cabang. Gimana cara kamu manage ini? Oke, kita pakai model franchise. Jadi yang mengelola di apa di ujung tombak ya si franchisee itu masing-masing. Yang kita sediakan di manajemen yang Pak Pusat adalah bahan baku, SOP, branding, marketing, dan lain-lainnya, distribusi dan segala macamnya lah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bikin sistem, kemudian kita ajak teman-teman semuanya untuk ayo siapa yang mau jadi franchise-nya kita, silahkan beli franchise-nya, kemudian bisa buka di kotanya masing-masing kayak gitu. Jadi Bagaimana? secara Ya. manajemen nggak terlalu ribet sampai ujung. Kita cuma ribetnya di pusat sama dibikin SOP dan bikin sistem gitu. Menarik. Baru banget aku pengen ngomong tentang sistem nih. Gimana caranya kamu bikin sistem bisnis? Oke, nomor satu, kalau bikin sistem bisnis pasti kita juga harus turun ke bawah dulu. Kita harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan. Kemudian kita detailin secara SOP-nya seperti apa, kita cari efektivitasnya seperti apa, baru kita bikin sistem apa yang bisa diotomisasi. Semua kegiatan yang berulang kita otomisasi, semua kegiatan yang bisa dibuat terpusat, kita buat terpusat supaya kualitasnya tidak turun. Soalnya kalau kayak permasakan, kemudian bahan baku segala macam di ujung, pasti variabelnya terlalu banyak. Jadi kita harus terjun ke lapangan dan cari tahu apa yang bisa diotomisasi, dan apa yang bisa dibuat terpusat sih. Gitu sehingga makin gampang. Gitu. Menarik. Jadi kamu termasuk orang yang tekun juga ya, benar-benar mau melalui proses ya. Untuk Hmm, bikin sistemnya Nyapi, SOP-nya Nyapi, ini butuh berapa tahun sih? enggak betul. Enggak, sama sekali nggak butuh berapa tahun, karena kebetulan kan partnerku tuh Mas Hendy Setiono yang sudah 17 tahun di dunia franchise. Jadi memang beliau yang lebih banyak sudah punya sistem sendiri sehingga kita bisa plug and play ke berbagai bisnis gitu. Termasuk Nyapi kan juga jadi investornya Nyayap gitu, yang punyanya Ken and Grab. Jadi sebenarnya kalau sistem sudah ada dari dulu gitu, tinggal plug and play aja. Iya, jadi kesimpulan kedua adalah carilah partner yang cocok, Betul, partner yang betul. tepat. Gimana nemuin Hmm. partner yang tepat? Nah, ini dia, doa. Oke. Doa. Prosesnya Doa gimana sama tuh sama pas doa sama sampai ketemu sering partner ketemu yang sama, cocok tuh? iya iya. Eh, Doa sama ya buka koneksi sama punya nama baik yang baik lah gitu, sehingga kita gampang di referral, gampang dipercaya sama orang, sehingga orang juga terbuka pada saat menerima kita untuk ngomongin soal bisnis atau apapun juga gitu sih. Dan Menarik. kalau gue percaya gini, kita ini sudah di zaman dimana semua orang tuh harus ahli, karena kalau kalau nggak ahli ya cuma di tengah-tengah, dan akhirnya yang di tengah-tengah pasti hilang. Nah, bagaimana cara, karena kita sudah di dunia yang ahli, kita harus cari yang mengisi kekurangannya kita gitu. Kayak aku kan pinternya di digital marketing nih, ya udah aku tuh pinternya di digital marketing aja gitu sebenarnya. Kalau operasional itu lebih ke Mas Yasir gitu. Kalau bisnis, sistem dan SOP itu lebih ke Mas Hendy. Jadi kita bertiga punya kelebihannya masing-masing. Ya udah kita bersatu, kita jadilah si Nyapi ini. Hmm. Gitu. Sekarang kita bicara tentang social bread. Social Oke. bread ini kalau nggak salah adalah social media agency, bukan toko roti buat sosialita. Oke, Oke. beneran aku bikin toko roti itu. Kenapa namanya social bread sih? Oke. Sebenarnya masih salah. Jadi social blade itu bukan social media agency. Oh, masih Kita salah. Oke. Bukan, kita itu adalah platform yang menghubungkan UMKM dengan content creators. Jadi gini, biar lebih simpelnya, biasanya kalau bisnis, kelola sosial medianya itu pakai social media agency, betul kan? Tapi social media agency yang bagus itu mahal. Yang murah ada, tapi
nggak berdampak, cuma bagus doang Instagram lu gitu, nggak ada SEO-nya, nggak ada algoritmanya, nggak ngerti apa-apa, cuma basicnya biasanya jasa graphic design biasanya. Nah, jadi kalau mau pakai social media agency yang berdampak itu harus mahal. Sedangkan kalau UMKM mereka nggak punya uangnya. Nah, akhirnya muncullah si social grab, karena kita tahu UMKM ini butuh bantuan di sosial media. Kita sambungkan mereka langsung ke local content creators, ke influencers yang 10.000 followers sampai 100.000 followers untuk mengelola akunnya, bukan buat endorse. Biasanya kan buat endorse ya kan. Ini untuk mengelola. Jadi si local influencers ini yang akan nge-live, yang akan bikin konten, yang akan bikin skrip, yang akan syuting, yang akan ngedit gitu. Kenapa? Karena mereka terbiasa seperti itu. Kalau pakai social media agency pasti mahal. Kenapa? Karena mereka harus bayar videographer, editor, copywriter, scriptwriter, dan talent, dan lain-lain. Tapi 5 kerjaan ini dilakukan oleh content creator biasa. Seperti saya juga, ya saya lakuin semua sendiri gitu. Jadi jauh lebih murah. Kita bisa 70% lebih murah, tapi efektivitasnya sama dengan social media agency yang besar. Ada Food Space, Sibeku, dan Esports Academy. Ya. Apaan sih itu? Bisnis apa lagi tuh? Kalau Food Space, kita hybrid cloud kitchen. Jadi ada cloud kitchen dan juga ada dine-in-nya juga gitu. Terintegrasi semuanya. Kemudian juga ada Sibeku kita distributor daging sapi tangan pertama. Jadi ya Nyapip juga ngambilnya dari kita juga gitu. Di hulunya lah kalau Sibeku ini. Kemudian kalau e-sport academy, ya sesuai namanya, ya sekolah e-sport. Sekolah olahraga gitu? E-sports kayak Mobile Legends, Free Fire, jadi main game. Jadi electronic sports gitu. Jadi iya, kita udah resmi KONI pusat. Jadi kalau teman-teman berminat mau jadi atlet e-sport atau sekedar mau cari komunitas untuk main game, bisa di e-sport academy. Oh, wow. Ya, dunianya suami dan anak-anakku. Aku kurang main game, kayaknya harus belajar nih sama kita ke e-sport academy anaknya. Oke, dia jago banget main game. Lebih jago main game daripada sekolah. Ya, Oke deh. To the new world. Oke deh. Ido, aku mau nanyain beberapa hal. Yang pertama, menurut kamu sih, apa hal yang terpenting buat seorang pebisnis? Purpose. Kalau menurut saya, seorang pebisnis harus punya purpose, harus punya tujuan. Kenapa saya memulai bisnis ini? Dan tujuannya jangan cuma uang. Kalau tujuannya cuma uang doang, mentalitas entrepreneur-nya nggak ada. Kenapa? Karena yang namanya entrepreneur itu kalau mentalitasnya uang, begitu rugi sekali, mundur dia. Nggak bisa see the bigger picture bahwa ini yang ini gue lakukan nih untuk visi yang lebih besar gitu. Nggak cuma kayak gue kerja begini mendingan daripada gue ngelakuin A cuma dapat 10 juta, mending gue ngelakuin B dapat 20 juta gitu. Mentalitasnya sih sama purpose-nya. Iya, karena aku percaya juga bahwa bisnis itu sebenarnya kita kan jual solusi ya. Dengan jual solusi itu artinya kita menolong orang. Ya, jadi membantu orang menyelesaikan problem-problemnya atau masalah-masalahnya gitu. Bantu orang investasi saham, trading saham. Kalau kamu benerin perusahaan dari marketing brandnya UMKM seperti itu kan. Anyway, join komunitas Beyond Money caranya gimana? Caranya dengan langsung aja ke browser kamu t.me/Beyond Money ID. Nanti akan diinfo kalau misalkan kita ada activity lain bareng dengan Coach Edo, bicara bisnis, bicara gimana ngembangin marketing sosial media kamu, terus dengan coach yang lain juga, dengan Coach Rio, nanti dengan Pak Yahya, dan nanti dengan Ibu Grace Tahir, kita akan info di Telegram Beyond Money. Oke, kita mau bahas bisnis lagi nih bareng dengan Coach Edo. Ya, Coach Edo, selama ini ketika bangun bisnis itu tantangannya apa sih yang paling menantang buat kamu? Tantangannya apa ya? Human sih, human
resource yang paling 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 tricky, apalagi perbedaan generasi dan perbedaan value dan cara kerja, etos kerja itu berasa banget. Apalagi kalau di social blade kan kita berhadapan sama Gen Z ya. Itu is a very different human being ya dibandingkan Benar. dibandingkan millennials dan Itu juga apa sebenarnya makhluk namanya. yang berbeda. Iya betul. Jadi tapi setelah setelah 2 tahun berapa namanya bersama-sama dengan Gen Z ini, saya semakin mengerti bahwa oh mereka punya kekurangan, tapi mereka juga punya banyak kelebihan yang kalau kita nurture, kalau kita mentoring dengan baik, jadi orang-orang yang luar biasa juga. Gitu. Menarik, Jadi menarik, menarik. kayak human tuh susah banget deh pokoknya. Terus gimana caranya kamu bagi waktu ngurus 5 bisnis, masih jadi influencer, terus pergi liburan sama keluarga ke Korea, masih bikin konten juga, masih bisa gitu loh. Bandwidth-nya otaknya tuh masih bisa gitu loh. Caranya tuh gimana? Mungkin karena balik lagi ke sistem ya. Kalau sudah bikin, saya itu tipe orang yang kalau kalau di bisnis tuh saya 3 bulan nyemplung di awal, saya kobok-kobok deh pokoknya. Saya sama istri, waktu nyapi aja saya sama istri saya, kita 3 bulan tuh tiap hari di sana jadi waiters gitu. Karena kita mau tahu apa sih yang harusnya Yang seperti mau. apa, Betul. SOP-nya dan value yang kita mau beri itu apa gitu. Jadi biasanya saya nyemplung bikin sistem tuh, bikin sistem terutama SOP. SOP harus sedetail-detailnya mungkin gitu. Contohnya kayak kayak di social bread itu kita punya marketing, itu ada skripnya. Jadi pada saat mereka online meeting, mereka tuh bisa baca sebenarnya skripnya itu. Onboardingnya gimana, mereka begitu masuk keterima, itu udah harus produktif. Gimana caranya? Soalnya kalau handover waktu 2 minggu, tapi kan kita tetap gaji mereka setengah bulan kan tetap harus gaji mereka meskipun mereka nggak produktif. Nah, jadi gimana onboardingnya harus bagus, semua harus didetailin sehingga pada saat kita tidak ada di sana pun roda tetap berputar, bisnisnya tetap berputar, sistemnya tetap berputar. Nah, yang kedua yang paling penting adalah delegasi sebenarnya, karena tetap harus ada orang yang kita percayakan untuk bisa punya kemampuan kita. Nah, biasanya entrepreneur ini suka ketakutan bahwa oh nanti kalau gue ajarin dia semuanya gitu, ntar dia bikin bisnisnya sendiri gitu. Biasanya takutnya begitu, akhirnya tidak mentoring anaknya dengan baik gitu. Padahal kalau kita mentoring dia dengan baik, sambil kita apa namanya kasih manfaat buat mereka, mereka juga mau bertumbuh bareng-bareng sama kita. Masalahnya tuh banyak yang mentoring tapi maunya untungnya di dia doang gitu. Jadinya akhirnya kabur anak-anaknya gitu. Padahal kalau mereka betah sama kita ya panjang gitu. Ada yang sama saya udah 8 tahun, puji Tuhan sampai sekarang masih masih jadi orang yang luar biasa di tim kita. Apa sih hal tersulit di dalam hidup kamu? Kamu pernah mengalami masa tersusah apa sih dalam hidup kamu? Waduh, saya dari lahir susah. Lahir cepat susah. Iya iya. Saya tuh lahir tuh nggak punya bokap. Jadi karena nggak punya papa, nggak punya tulang punggung ekonomi, mama harus kerja gitu. Ya kita lahir ya miskin gitu. Dulu saya waktu SMA, malah saya tinggalnya di kos-kosan pinggir kali yang temboknya triplek doang. Yang kalau mandi ada kotor banget. Jadi saya kadang-kadang suka mikir, ini saya mandi jadi bersih apa jadi kotor ya? Jadi kalau nanya kapan susah ya dari lahir saya susah. baru baru ya semenjak mindsetnya dirubahkan, kenal Tuhan, baru dibukakan banyak jalan dan mindset yang baik untuk bisa bertumbuh. Aku suka nih. Jadi gini, banyak orang yang dilahirkan susah, kemudian membawa mindset lack mentality sampai tua, bahkan sampai mati. Lack mentality and fear mentality. Tapi tadi kamu bilang ada mindset, ada satu titik balik, ada breakthrough yang kamu alami. Apa itu? Atau Kapan obat, itu?
tobat. Iya, breakthrough itu kapan dialami? Terus kenapa Iya, bisa? pada saat itu 2012, saat saya yang tadinya agnostik kenal Tuhan. Jadi jadi karena saya nggak punya bokap dan mama kerja terus, saya tidak dibekali oleh agama gitu. Jadi saya nggak punya pegangan apa-apa gitu. Jadi saya agnostik, tumbuh besar jadi agnostik. Jadi ya hidup ya buat saya sendiri apa segala macam gitu. Nah 2012 saya masuk titik terendah, saya stres, depresi dan lain-lain, mau bunuh diri dan segala macam. Akhirnya diselamatkan karena kenal Tuhan gitu. Pergi ke gereja, kemudian bertobat di sana, ngerti maksud hidup itu apa sih gitu. Oke, Arti yang gue berubah hidup banget itu waktu itu apa? Terus habis itu kamu jadi melakukan apa setelah itu? Cara join oke. Beyond Money gimana? Langsung aja ke Telegram, browser kamu ketik t.me/Beyond Money ID atau follow Instagram Beyond Money, tapi langsung aja ke Telegramnya kalau mau dapat kita punya update ya. Oke, silakan, Edu. Yang berubah adalah dulu itu saya masuk dunia entertainment, masuk YouTube ya, dulu kan baru mulai YouTube. Saya masuk YouTube tuh saya pengen terkenal sama pengen punya duit. Kenapa? Karena saya miskin, ya kan, nggak punya duit, sama saya nggak punya papa, jadi kurang kasih sayang, jadi saya butuh perhatian banyak orang. Jadi saya pengen terkenal, pengen dapat duit, gitu. Tapi setelah mati, akhirnya pada saat saya bertobat, saya berubah mindsetnya bahwa oh saya mau masuk dunia entertainment bukan mau terkenal dan mau duit, tapi saya mau jadi dampak buat anak-anak muda yang mengalami hal yang seperti saya. Dari mindset itu berubah, baru. Nah, ya, yang dikejar itu bukan duit, yang dikejar itu bukan terkenal, tapi yang dikejar dampak. Apa yang saya bisa lakukan nih buat generasi anak-anak muda gitu. Mereka butuhnya apa? Oh, mereka butuh hiburan, saya hibur. Mereka butuh role model, saya jadi role model buat mereka. Oh, mereka butuh mentor, saya jadi mentor buat mereka seperti sekarang. Seperti itu sih, kurang lebih. Cakep, cakep. Setelah masa itu pernah lagi nggak mengalami masa sulit dalam bisnis, dalam kamu berkarya? Uh, to be honest sih, udah jarang banget sih, hampir nggak ada, malah Kesulitan malah saya bisnis, pukulan-pukulan dalam bisnis, kerugian-kerugian. uh, karena mindset yang sudah dirubahkan ya. Saya merasa karena saya percaya bahwa apa ya pun yang terjadi dalam hidup saya adalah bagian dari rencananya Tuhan yang lebih besar. Jadi pada saat bisnis saya turun gitu, saya nggak down, tapi saya tanya, ini maksudnya Tuhan apa ya gitu, apa yang harus saya lakukan. Oh, maksudnya Tuhan tuh seperti ini deh kayaknya. Oke, ternyata begini. Oh, waktu itu gagal saya bisnisnya, berpisah sama partner yang lama, apa namanya, ada gesekan. Oh, ternyata saya jadi ngerti bahwa oh, pentingnya punya partner yang punya visi yang sama gitu, punya value yang sama, nggak cuma mau bangun bisnis ya, ini banyak kecepatannya, bangun banyak duit, enggak, tapi harus ada value-nya gitu. Jadi uh, apa namanya, semuanya, jadi saya percaya bahwa ya, it's part of God's plan lah. Menarik ya. Ini ada pertanyaan. Apakah benar bisnis pertama kita itu bakal nggak berhasil? Itu mindset dari mana lagi itu? Enggak lah. Kalau kamu persiapkan dengan baik, bisa berhasil? Bisa. Masih belajar. Saya nggak ngomong nggak berhasil. Masih belajar. Saya mengembangkan bisnis pertama saya waktu itu justru malah saya joint venture dengan orang. Dan kebetulan memang failed karena ya kontrol tidak ada di saya gitu. Karena ya itu franchise dan kebetulan franchising-nya atau joint venture-nya itu kurang oke ya. Jadi ya kontrol tuh nggak di saya. Terus kemudian yang kedua, ketika saya bangun M-Trade ini, saya bangun M-Trade, ya motivasinya sama kayak Edo bilang, buat nolongin banyak orang, buat bantu banyak orang, berdampak buat banyak orang, dan so far ya so good, ada naik turun, semuanya pasti bisnis ada tantangan, tapi so far so good sih gitu. Kalau aku boleh nambahin dikit sih ya, buat teman-teman yang mau mulai berbisnis, mau belajar bisnis lain, kita punya motivasi dan pastinya ada persiapan sistem SOP yang dipersiapkan dengan matang dari awal kita mau terjun sendiri.
Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kita mesti punya cash buat dana darurat, dana cadangan buat hidup kita sehingga kita merasa aman dulu. Karena kalau kita belum merasa aman terus kita nyebur dalam berbisnis atau berinvestasi, investasi saham atau investasi apapun, itu bikin kita jadi nggak santai dan juga pengambilan keputusannya itu jadi apa ya? Jadi kepaksa harus begini harus begitu, jadi nggak bisa mengikuti prosesnya, ngambil keputusan bisa salah karena gerubak-gerubuk gitu. Jadi penting banget punya dana cadangan dan dana darurat yang cukup oke. Tipsnya kalau kamu masih kerja ya jadikan itu side hustle kamu, investasi nggak usah sampai trading saham harus resign, nggak perlu. Kemudian yang kedua bisnis juga jadi side hustle dulu sambil membangun. Kemudian kalau kamu posisi bukan kerja, artinya mungkin kamu mahasiswa atau kamu dihidupin oleh suami atau masih dihidupin orang tua, oh itu malah lebih bagus lagi. Jadi kamu nggak stres, jangan buru-buru beli, pengen beli rumah, pengen beli ini. Menurut aku tuh rumah kalau nggak bisa menghasilkan itu juga bukan jadi aset, tapi dia jadi liability. Kira-kira kayak gitu sih. Edo, ada tips-tips apa lagi nggak dari kamu? Mungkin dalam leadership, dalam berinvestasi, atau dalam bisnis apapun, gimana caranya buat ngebangun? Oke, kalau leadership sih aku selalu uh, set example ya. Uh, kalau teman-teman tahu, aku tuh di kantor pasti paling pagi gitu. Nggak pernah aku mendingan saya nggak masuk sekalian dibandingkan saya terlambat. Itu jadi karena kita nggak bisa suruh karyawan kita uh, lu harus masuk jam segini tapi kitanya sendiri nggak melakukan hal itu gitu. Lu nggak bisa suruh karyawan kerja di atas jam kerja, di luar jam kerja kalau lu sendiri pun tidak menunjukkan bahwa lu di luar jam kerja pun lu bekerja loh gitu. Jadi untuk leadership nomor satu sih pasti set example. uh, dan apa namanya, selalu share whatever you got sama anak sama sama tim. Kenapa? Karena pada saat mereka bertumbuh itu sebenarnya kamu sedang menumbuhkan diri sendiri juga. Cakep deh. Coach Edo, udah investasi saham belum? Saya nggak main saham saya. Saya terakhir main Bitcoin 2016 habis itu kapok. Ya wis, saham beda kok. Ntar ya, pelan-pelan ya. Siap. Okay. Istri saya yang main. Jadi istri saya kebetulan dulu dia adalah treasury-nya Bank Mega. Jadi dialah yang main saham, main reksadana dan gitu. Dan duit saya dipegang sama istri saya semua. Saya nggak pegang duit. Cakep deh. Coach Edo, mungkin bisa dibagiin nih tipsnya gimana caranya sih supaya bisa punya bisnis yang sustainable, terus jadi nggak harus ya teman-teman, nggak harus jadi serial entrepreneur, nggak harus kayak Pak Alex P. Chandra tuh cuma punya satu BPR Lestari dan dia gedein fokus di situ gitu. Tapi bisa jadi serial entrepreneur kayak gini mungkin ada bagusnya karena akan punya multiple streams of income dari sumber yang berbeda-beda. Kalau satu bisnis dia lagi kondisi gimana, yang lain bisa nge-backup gitu loh. Atau mungkin kalau ada masalahnya juga bareng-bareng. Ya. Okay. Kalau sebagai serial entrepreneur sebenarnya kalau dilihat-lihat sebenarnya saya nggak serial amat karena sebenarnya saya cuma bangun satu, yaitu digital marketing. Tapi digital marketing ini ya saya plug in kepada bisnis-bisnis yang sudah ada atau yang mau dibangun. Jadi sebagai fondasi sebenarnya yang saya kuatkan cuma satu, digital marketing. Jadi teman-teman juga bisa ambil ini sebagai tips ya. Kalau teman-teman kuatnya di mana? Saya kuatnya dibikin produk gitu. Misalnya masak atau bikin skincare atau apa. Ya udah kuatkan di situ. Nanti bikinlah merek-merek lain di atas fondasi yang kamu buat, dan itu yang dilakukan sama Mas Hendy juga. Dia bikin bisnis franchise gitu, kemudian dia plug in semua usaha-usaha makanan di atasnya gitu, sehingga jadi seorang serial entrepreneur. Kelihatannya seperti serial entrepreneur, padahal sebenarnya itu fondasi itu ya kelebihannya kita tajamkan terus sehingga bisa dicolokin ke banyak bisnis gitu. Mantep banget. Ya, aku belajar satu lagi sih sebenarnya. Aku belajar bisnis banyak tuh pertama dari Pak Tung sih, basicnya Pak Tung Desem gitu. Ini juga tim aku lagi aku kasih pelatihan
sales marketingnya Pak Tung nih di kantor Keren. rame-rame gitu. Nanti kita belajar juga dengan Edozel ya. Coach Edo, kasih satu closing statement yang paling nendang dong. Eh, Oke, mungkin akan bertentangan sama teman-teman MTD ya. Tapi kalau yang saya percaya dalam hidup dan selalu kita ulang-ulang dalam setiap bisnis tim saya adalah bahwa dunia ini nggak butuh lebih banyak orang sukses, tapi dunia ini butuh lebih banyak orang baik. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang bahagia dan lepas beban emosinya, pasti jadi orang baik. saya menganggap bahwa gini, orang jahat itu sebenarnya dia bukan jahat. Semua orang tuh terlahir baik. Tapi dia punya satu beban emosi, dia punya satu Hitler pun sebenarnya dia dilahirkan baik gitu loh. Dia punya beban emosi. Sehingga dia perlu defense, dia perlu fight untuk mempertahankan keberadaan dirinya gitu. Dia punya trauma. Anyway, jadi orang baik, jadi orang berdampak, bisnis adalah tentang menolong orang banyak ya. Maka sukses dan bahagia mengikuti. Thank you, Edozel. Senang banget bisa. Thank you. Oke, thank you semuanya. Mari teman-teman MTD. Selamat malam.